Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Penyu hijau dengan ukuran panjang kerapas itu 75 cm, lebar kerapasnya sekitar 60. Kemudian kita amankan di kantor dan pada pagi hari ini. Ini sekarang lagi kita mintakan dananya, makanya dikumpul semua administrasinya supaya nanti pada saat pembagian bibitnya sudah aman semua administrasinya. Selamat pagi dari kawasan Limbowolio, kami sampaikan pokok-pokok berita. Resort KSDA Kota Bau-Bau lepas liarkan satwa penyu hijau di Pantai Nirwana. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyamakan persepsi dengan ibu-ibu dasawisma di 43 kelurahan sekota Bau-Bau jelang penanaman komoditas pertanian dalam program Kebun Dapur Ibu atau Kedai. Inilah Warta Kepton Pagi selengkapnya hari ini Sabtu 27 April 2024 bersama saya Waode Sabaria. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Resort KSDA Kota Bau-Bau lepas liarkan satwa penyu hijau di Pantai Nirwana. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan. Penyu hijau dengan ukuran panjang kerapas itu 75 cm, lebar kerapasnya sekitar 60. Kemudian kita amankan di kantor dan pada pagi hari ini Resort Konservasi Sumber Daya Alam KSDA Kota Bau-Bau berhasil melepas liarkan hewan penyu hijau ke alam bebas di kawasan Pantai Nirwana Bau-Bau pada Jumat pagi. Kepala Resort KSDA Kota Bau-Bau, Alisman, menyebutkan sebelum dilepas liarkan, penyu hijau ini hidup di dalam kolam di ruang terbuka hijau Kota Mara. Dikarenakan penyu hijau merupakan salah satu satwa dilindungi, maka pihaknya pun melakukan upaya evakuasi agar dikembalikan ke habitatnya. Alhamdulillah kami tadi malam itu mendapatkan satu ekor penyu hijau dengan ukuran panjang kerapas itu 75 cm, lebar kerapasnya sekitar 60. Kemudian kita amankan di kantor dan pada pagi hari ini kita lakukan pelepas liaran ke alam bebas dengan dilakukan oleh Bapak Lurah Sulaah didampingi Babinsa Kelurahan Sulaah bersama-sama dari tim Balai KSDA Sulawesi Tenggara dalam ini Resort Kota Bau-Bau. Kita sama-sama melepaskan di Pantai Nirwana. Alisman menyebutkan keberadaan satwa dilindungi di dalam kolam Kota Mara itu berdasarkan informasi dari masyarakat setempat dan masyarakat yang sering melakukan aktivitas di sekitar kolam tersebut. Mendengar hal itu pun pihaknya turun untuk berupaya melakukan evakuasi. Berdasarkan informasi masyarakat bahwa di kolam Kota Mara itu mereka melihat beberapa ekor satwa lindung yang jenis penyu hijau. Jadi setelah dapat informasi itu kami melakukan persiapan penangkapan dengan menggunakan pukat. Namun mungkin belum maksimal karena kondisi medannya yang begitu belum kita tahu, kemudian dan berlumpur, apalagi di saat malam itu memungkinkan kami agak mengalami kesulitan sedikit lah. Alisman mengatakan jumlah penyu hijau di dalam kolam Kota Mara tersebut lebih dari 1 ekor. Namun karena sulitnya proses evakuasi sehingga yang didapat baru 1 ekor. Meski demikian, pihaknya akan terus melakukan upaya evakuasi terhadap penyu hijau lainnya. Yang pasti yang kita lihat yang kasat mata itu 4 ekor, tapi dari hasil interview juga di sekitar Kota Mara terhadap masyarakat yang ada di situ, mereka memberikan informasi bahwa sekitar 8 ekor. Kalau ini jenisnya dilindungi, jenis penyu hijau dilindungi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. Yang dilepas itu satu ekor yang dilepas. Artinya yang kami lakukan kemarin untuk penangkapan itu sebenarnya targetnya semua. Namun karena terkendala kondisi medan, karena situasi yang ada di situ pada malam hari, jadi itu saja yang kami dapatkan dan tetap kami akan lakukan evakuasi. Namun kami melihat kondisi yang tepat dulu untuk itu. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Baik pendengar, kita ke berita berikutnya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyamakan persepsi dengan ibu-ibu dasawisma di 43 kelurahan sekota Bau-Bau jelang penanaman komoditas pertanian dalam program Kebun Dapur Ibu atau Kedai. Mengenai hal itu, Afriansah melaporkan.
Ini sekarang lagi kita mintakan dananya, makanya dikumpul semua administrasinya supaya nanti pada saat pembagian bibitnya sudah aman semua administrasinya. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Kota Bau-Bau menyamakan persepsi dengan ibu-ibu dasawisma di 43 kelurahan sekota Bau-Bau jelang penanaman komoditas pertanian dalam program Kebun Dapur Ibu atau Kedai. Kepala di Pertan Bau-Bau Muhammad Rais mengatakan penyamaan persepsi dimaksudkan agar kelengkapan administrasi program Kedai tidak terkendala karena pengadaan bibit tanaman dianggarkan dalam APBD Bau-Bau. Ini sekarang lagi kita mintakan dananya, makanya dikumpul semua administrasinya supaya nanti pada saat pembagian bibitnya sudah aman semua administrasinya. Makanya dibikinlah pertemuan itu, di samping menyamakan persepsi juga memberikan penjelasan kepada mereka tentang Kedai itu. Sebelum penanaman triwulan kedua itu, kata Rais, akan diawali dengan semai bibit yang direncanakan bulan Mei. Ia menyebut bibit yang akan dibagikan ada 7 jenis, diantaranya cabai, tomat, dan jenis sayur-sayuran. Sebelumnya para kelompok kedai berhasil panen walaupun belum ada bantuan bibit dari pemerintah karena begitu antusias. Rais menyebut program kedai ini dimaksudkan agar ibu-ibu di tiap kelurahan memiliki kegiatan sehingga kerjasamanya dengan ibu-ibu PKK dan dasawisma. Tujuannya untuk menjaga keamanan pangan. Kenapa bicara keamanan pangan? Karena sayur-sayuran itu yang ada di bawah-bawah ini setelah kita pernah periksa di lapangan itu pakai alat tes itu ternyata rata-rata sudah terkontaminasi pestisida. Selain menjaga keamanan pangan, program Kedai ini juga menurut Rais dapat mengintervensi 3 program pemerintah sekaligus, yakni menekan inflasi, mencegah stunting melalui pemenuhan gizi, serta pengentasan kemiskinan karena beberapa kelompok kedai sudah menjual hasil produksinya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Baik pendengar, masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita selanjutnya. Produk UMKM khas Buton Utara laris terjual pada pagelaran Pekan Produk Unggulan Daerah dalam rangka hari ulang tahun ke-60 Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari sejak tanggal 22 hingga 25 April 2024. Di hari pertama pembukaan ada 4 produk terlaris yang diminati pembeli, diantaranya kain tenun Kambowa, tas kulit motif, sambal katapai, dan gula aren yang menembus nilai laba Rp3.816.000 dalam semalam. Sehingga sampai di hari terakhir pameran di jumlah omset penjualan mencapai Rp14.386.000. Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Butur, Haja Muniarti Ridwan, kain tenun dan produk UMKM Buton Utara sudah mulai dikenal dan dipromosikan di pasar nasional dan internasional, sehingga produk UMKM Buton Utara tidak kalah saing dengan produk UMKM yang ada di Kabupaten Sesultra maupun daerah lain yang ada di Indonesia. Dijelaskannya, tenun Kambowa dengan corak katapai merupakan salah satu produk yang laris diminati pengunjung dengan jenis benang sultra dan semi sultra serta benang katun menambah keindahan tenun itu sendiri. Alasan tenun itu disukai pengunjung selain motif yang unik, warna yang lebih elegan, dan corak yang langka di pasaran sehingga harga tenun itu dibanderol Rp700 hingga Rp800.000 per kainnya. Sampai pada malam penutupan, produk unggulan Butur yang paling laris yaitu kain tenun, kacang mete original, halua, dan coklat mete, sambal katapai, beras Kambowa, gula aren, tas plastik motif tenun, kerajinan anyaman, dan aneka keripik. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Kurangi penularan penyakit dan penumpukan pasien fasilitas kesehatan. BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau ajak peserta JKN manfaatkan antrian online. Selengkapnya dilaporkan WOD Nur Liani.
Pemandangan penumpukan peserta JKN KIS di sejumlah fasilitas kesehatan tingkat pertama FKTP dan rumah sakit di wilayah Kepulauan Buton melatar belakangi BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau untuk menggaungkan penggunaan fitur antrian online lewat aplikasi mobile JKN. Lewat acara Geber Mobile JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau, menggandeng Maksima dan petugas kesehatan Puskesmas Kota Bau-Bau di Kota Mara, pihaknya mengajak seluruh tenaga medis bersama-sama mensosialisasikan penggunaan aplikasi mobile JKN kepada seluruh pasien di Vaskes untuk mempermudah layanan pendaftaran. Aplikasi penuh manfaat dengan 18 fitur layanan ini cukup mudah di-download gratis di Play Store bagi pengguna HP Android dan App Store bagi pemegang iPhone. Kepala BPJS Kesehatan Kota Bau-Bau, Dia Ekarini mengungkapkan, suara pelanggan atau peserta JKN KIS paling dominan mengeluhkan panjangnya antrian di puskesmas bahkan rumah sakit. Padahal kata Rini, pihaknya telah menggaungkan pelayanan cepat, mudah dan setara lewat aplikasi mobile JKN. Suara pelanggan dalam hal ini peserta JKN adalah antriannya lama, waktu layanan panjang, terlalu lama berada di fasilitas kesehatan. Nanti jangan sampai di Vaskes malah timbul lagi penyakit-penyakit menular yang lain kalau terlalu banyak kerumunan. Makanya sebenarnya peserta JKN itu harus menggunakan antrian online dari rumah. Dalam hal ini setiap peserta JKN itu download mobil JKN. Dalam aplikasi tersebut, kata Rini, terdapat pilihan menu pendaftaran pelayanan untuk solusi memangkas antrian dan penumpukan pasien di rumah sakit demi meminimalisir terjadinya penularan penyakit. Menurut Rini, aplikasi mobile JKN sangat mudah diakses warga karena jaringan di Kepulauan Buton terkhusus Kota Bau-Bau cukup baik. Gitu. Setiap peserta JKN, ayolah kalau punya HP, saya kira masing-masing punya HP ya, pakailah mobil JKN karena di sini lebih dari 95% penduduk adalah peserta JKN di Kota Bau-Bau. Jadi gunakanlah aplikasi mobil JKN untuk memudahkan pelayanan apa saja. Di mobil JKN itu orang bisa daftar, orang bisa ngecek dia aktif apa tidak. Rini menyebutkan manfaat antrian online mobile JKN bagi peserta diantaranya mengambil antrian tidak harus datang ke Vaskes lebih cepat, mengurangi waktu tunggu peserta untuk mendaftar atau registrasi layanan kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama ataupun klinik, mengurangi waktu tunggu peserta untuk mendaftar atau registrasi layanan kesehatan di fasilitas kesehatan, peserta dapat memilih dokter, peserta dapat menyesuaikan waktu kedatangan ke FKTP sehingga dapat menghindari kerumunan dalam kurun waktu yang lama, dan terakhir menghindari penularan penyakit di fasilitas kesehatan karena kerumunan. Wadi Nuryani, reporteri Bau-Bau, melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Resor KSDA Kota Bau-Bau lepas liarkan satwa penyu hijau di Pantai Nirwana. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyamakan persepsi dengan ibu-ibu dasawisma di 43 kelurahan sekota Bau-Bau jelang penanaman komoditas pertanian dalam program Kebun Dapur Ibu. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan selamat pagi.